ya Rasulullah, tapi dia mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad. Ya, padahal para sahabat nggak ada yang berani seperti itu. Biasanya berani seperti itu orang Badui. Orang Badui, Muhammad gitu kan. Bahasa Jawanya jambal. Ya, tapi kalau para sahabat nggak pernah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kemudian dia bertanya, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu, Islam itu antasyhadu alla ilaha illallah. Engkau bersahadat bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Syahadat. Namanya syahadat itu menyaksikan. Makanya orang dikatakan tidak syahadat kalau dia tidak menyaksikan. Apa yang disaksikan? Yakni di alam semesta beserta isinya ini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan sampai pada tingkatan itu sebelum diangkat menjadi Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sering uzlah. Di uzlah itu ngapain? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira, itu ngapain? Merenungkan alam semesta beserta isinya, pencipta alam semesta beserta isinya. Dia yang berhak disembah, tapi kenapa kaumnya kok malah menyembah berhala? Nah itu. Sampai pada satu keyakinan yang mantap, dia mengatakan, saya bersaksi tidak ada yang berhak disembah di alam semesta beserta isinya ini kecuali Allah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau para sahabat terdahulu banyak, seperti Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia datang pada Nabi, dia ahli syair. Ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kan, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan sabdanya, ya, maka dia mengetahui ini enggak syair, ini bukan syair. Syair itu enggak seperti ini. Syair enggak lebih indah dari ini. Ini mesti yang buat adalah yang lebih agung dari manusia. Manusia enggak bisa membuat yang seperti ini. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kita sandingkan antara syair Arab dengan surat-surat pendek saja yang makiyah. Oh, jauh banget. Jauh banget. Keindahannya, kandungannya. Makanya Al-Qur'an itu mukjizat. Mukjizat lafadznya dan mukjizat kandungannya. Makanya akhirnya orang terdahulu ketika mengetahui Nabi mengatakan seperti itu, mereka, dan saya bersaksi engkau adalah utusan Allah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Karena nggak mungkin. Ada juga seorang sahabat, dia ketika Nabi di Madinah, ya, ada seorang sahabat yang ingin bunuh Nabi, punya niat jahat. Hanya dia dan temannya saja yang tahu. Nggak ada yang lainnya, nggak ada yang tahu. Tapi kemudian ketika dia datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum, kemudian katakan, kamu hajatmu pengen ini ya, kamu pengen ini ya, pengen ini dan lain sebagainya. Akhirnya dia langsung syahadat ketika itu. Nggak ada yang tahu keinginan itu kecuali saya dan si fulan. Maka saya bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Akhirnya dia langsung masuk Islam ketika itu. Ya. Para sahabat yang melihat mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gandakan makanan, ya, bukan gandakan uang. Ya, ketika mau perang Khandaq, ya kan? Mereka tahu ini mukjizat, nggak mungkin. Ketika itu kondisinya sangat berat. Ya, makanan kondisinya sangat sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beberapa hari itu tidak makan, sampai akhirnya ada yang sedekah, ya, anak kambing, ya kan, untuk dimasak dan hanya cukup dimakan oleh beberapa orang sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil semua sahabat yang jumlahnya mencapai ribuan makan, ya kan, dan ternyata mencukupi seluruhnya dan masih ada sisanya. Makanya para sahabat menyaksikan kalau Nabi itu adalah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah ini, jadi Islam itu syahadat, yang pertama. Yang kedua adalah tuqimus shalah, menegakkan salat. Tidak terhitung menegakkan salat kecuali harus dipenuhi rukunnya, wajibnya, demikian juga dengan sunnahnya. Makanya dikatakan tuqimus shalah. Berikutnya adalah tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Berikutnya adalah tasuma Ramadan, engkau puasa Ramadan. Berikutnya tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu perjalanan ke sana. Kemudian Umar mengatakan, orang ini berkata, sodakta, engkau benar. Maka Umar berkata, fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusadiqu, kami heran, ya, dia tanya tapi kok benarkan, ya, apa orang ini mau ngetes atau bagaimana, kan gitu kan, ya, tanya tapi kok membenarkan. Seharusnya orang bertanya nggak seperti itu. Adab orang bertanya itu bukan seperti itu. Ada bertanya ketika dia mendapatkan jawaban, ya nggak membenarkan, ya, oh berarti dia harus segera mengikuti apa yang disampaikan, ya, jawabannya itu. Nah,
Tapi orang ini, ya kan, dia membenarkan, maka Umar heran kepada dia tanya kok membenarkan. Kemudian orang ini bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka orang ini Nabi bersabda, antumina billah, engkau beriman kepada Allah. Ya, iman itu artinya apa? Membenarkan. Iman itu bukan percaya, membenarkan. Apa bedanya percaya dengan benarkan? Percaya itu bisa saja percaya itu bisa diungkapkan untuk sesuatu yang dia baru bisa menjalaninya. Kalau dia menjalaninya, baru dia percaya. Tapi kalau dia belum menjalaninya, dia tidak percaya. Beda dengan membenarkan. Orang membenarkan itu dia belum tahu dan dia benarkan, ya. Maka itulah yang dimaksud dengan iman. Iman itu kita tidak tahu siksa kubur, tapi kemudian kita benarkan. Ya, itu namanya iman. Ya, tapi kalau kita sudah tahu siksa kubur kemudian kita baru membenarkan, itu bukan iman namanya. Kita baru mati kemudian percaya, oh ya ternyata siksa kubur itu ada, itu bukan iman namanya. Iman itu kita belum mati kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi. Nanti di kubur itu ada siksa, ada pertanyaan malaikat kubur, nanti kita didudukan di alam kubur. Itu namanya iman. Kalau kita membenarkan itu namanya iman. Tapi kalau percaya, ya pada umumnya orang tidak dikatakan percaya kecuali ketika dia sudah mengalaminya. Oh iya ternyata ada. Sama Fir'aun itu percaya, bukan membenarkan. Fir'aun itu percaya. Kapan percaya? Ketika dia nazak. Ketika dia nazak, tenggelam itu, dia mau tenggelam itu, dia mengatakan amantu bi rabbi Bani Israil. Aku sekarang baru beriman kepada orang Bani Israil, Robnya orang Bani Israil. Gak ada gunanya. Ya, maka yang benar iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Maka orang ini mengatakan sodaqta, engkau benar. Maka kemudian orang ini bertanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan, beritakan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ya, ketika kita misalkan baca suratul Fatihah, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita seolah-olah melihat Allah, berhadapan dengan Allah. Ketika kita misalkan ruku, mengatakan subhana rabbiyal azim, seolah-olah kita melihat Allah. Ya kan? Ketika kita sujud, misalkan kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, kita melihat Allah. Ketika kita mengatakan Allahumma firli, seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia Maha melihat engkau. Ya. Nah, para jamaah, dari sini rukun ihsan itu disebutkan 1. Rukun ihsan 1, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun ihsan itu ya ini, cuma 1, beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian orang ini bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Ya, disebut hari kiamat. Hari kiamat itu bahasa Indonesia, asalnya dari bahasa Arab, al-qiyamatu. Nama lain dari al-qiyamah, hari kiamat itu banyak, as-sa'ah, az-zilzalah, ya kan? An-nafkhu, ya. Kemudian al-ghasyiyah, ya. Nama hari kiamat itu banyak. Disebut dengan as-sa'ah karena kejadian hari kiamat itu tiba-tiba, sesaat. Ya, bahasa Arab saat itu diambil dari bahasa Indonesia, saat diambil dari bahasa Arab. Artinya tiba-tiba. Maka ketika orang yang bertanya, afa akhbirni 'anis sa'ah, beritakan kepadaku tentang as-sa'ah, maka Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nabi faham siapa yang bertanya, tapi para sahabat enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu yang tanya siapa. Maka dia bertanya, fa akhbirni an amaratiha, beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Apa tanda hari kiamat itu? Maka Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha. Jika ya seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ya. Kemudian antara khuffatal auratal alata, engkau melihat al-khuffata, orang yang tidak beralas kaki, al-aurata, tidak berpakaian, al-alata, yang fakir, ri'asya, pengembala kambing, tetapi yatatawaluna fil bunyan, mereka bermegah-megahan dalam urusan bangunan. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat,
Ya, bukan berarti tanda hari kiamat disebutkan di sini batasi, tidak, tetapi menguatkan tanda-tanda hari kiamat ya yang disebutkan dalam nas-nas yang lainnya. Kemudian Umar mengisahkan tumman tolak, kemudian orang ini pun bertolak keluar. Falabithtu malian, kemudian aku terdiam berapa saat. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Umar, atadri manisail. Umar, kamu tahu enggak yang bertanya siapa? Aku katakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Sesungguhnya yang datang tadi adalah malaikat Jibril, datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ya, hadis ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang poros Islam atau ya inti daripada Islam. Bahwa hadis ini menjelaskan Islam secara keseluruhan. Ya, bahwa Islam itu terdiri dari Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ya. Kalau disebutkan Islam saja, maka mencakup di dalamnya iman dan ihsan. Kalau disebutkan iman saja, maka masuk dalamnya Islam dan ihsan. Tapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, nah ini ada perbedaan makna. Islam itu lebih berhubungan dengan amaliyah lahir. Adapun iman berhubungan dengan amaliyah batin. Ya kan? Ihsan lebih spesifik lagi. Ya. Dan kalau bisa digambarkan dalam satu lingkaran. Ya, lingkaran besar itu adalah Islam, pelakunya adalah muslim. Di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran lagi di dalamnya. Itu adalah lingkaran iman, pelakunya adalah mukmin. Kemudian di dalam lingkaran iman itu ada lingkaran lagi yang lebih kecil. Lingkaran itu namanya ihsan dan pelakunya disebut dengan muhsin. Orang muslim belum tentu mukmin, orang mukmin belum tentu muhsin. Tetapi orang muhsin mesti mukmin, mesti muslim. Sekali lagi, orang Islam belum tentu orang iman, tetapi orang iman mesti orang Islam. Orang iman belum tentu orang ihsan, tetapi orang ihsan itu mesti orang iman. Ya, jadi seperti itu. Jadi tingkatan agama itu ini. Jadi yang paling rendah adalah Islam. Kalau kita melihat ada orang sholat berjamaah, dia muslim. Puasa bulan Ramadan, kita katakan dia muslim. Maka darahnya, kehormatannya, hartanya terjaga. Kita nggak boleh mengambil dengan cara yang nggak benar, ya kan? Nah, tapi belum tentu orang Islam ini orang iman. Yang lebih tahu adalah Allah. Kemudian dirinya sendiri, ya kan? Apakah dirinya ini mukmin ataukah justru malah dia menjadi orang munafik? Ya, makanya kalau orang itu misalkan mengimani, kenapa dia sholat? Sholat karena apa? Sholat perintah Allah. Saya tidak melihat Allah, tetapi saya beriman Allah ada. Dia pencipta alam semesta beserta isinya. Dia pemilik alam semesta beserta isinya. Allah berfirman, firman-Nya ada dalam kitab suci-Nya. Allah merintahkan kepada saya sholat. Maka dia adalah mukmin. Kalau saya sholat, saya nanti akan diberikan banyak sekali kebaikan dunia kita, dunia saya. Saya dibuat bahagia dunia saya. Sebagaimana Nabi SAW dibuat bahagia dengan sholatnya. Nabi bersabda, arihna bis sholat ya Bilal. Wahai Bilal, senangkan kita, tenangkan kita dengan sholat. Berarti dia mukmin. Demikian juga kalau dia mengimani, kalau dia sholat, maka dia akan dijauhkan dari siksa kubur. Maka dia adalah mukmin. Ya, apalagi kalau dalam sholatnya dia seolah-olah melihat Allah. Ketika membaca suratul Fatihah misalkan, dia membaca suratul Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia melihat, seolah-olah melihat bahwa Allah berfirman, ya hamidani abdi. Kan disebutkan dalam hadis qudsi. Kalau kita membaca suratul Fatihah, ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim majjadani abdi. Ya, bahwa hambaku memuliakanku. Maliki yaumiddin, maka Allah menimpali terus seperti itu. Nah, kalau kita menumbuhkan hal seperti itu, bisa saja tingkatan kita bukan lagi seorang mukmin tetapi seorang muhsin.
tingkatan yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Nah, termasuk orang yang sudah sampai tingkatan mukmin itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Idza ra'aitar rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat ada orang terbiasa pergi ke masjid, maka bersaksilah dia mukmin. Bukan lagi muslim. Kita kan kalau melihat ada orang sholat, maka kita katakan dia muslim. Tapi kalau ada orang yang terbiasa pergi ke masjid, tentu terbiasa pergi ke masjid, utamanya adalah sholat jamaah. Apalagi kalau ditambahi ngaji, maka Nabi pernah bersabda, fashhadu lahu bil iman, bersaksilah dia mukmin. Jadi bukan lagi seorang muslim, tetapi mukmin, levelnya sudah lebih tinggi. Makanya kita harus bersyukur kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk terbiasa sholat jamaah di masjid, terbiasa menghadiri kajian di masjid, ya, bahwa kita boleh dipersaksikan sebagai seorang mukmin, bukan lagi muslim, tetapi sebagai seorang mukmin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan bahwa hadis ini hadis yang agung, alaiha madarul Islam. Porosnya Islam itu ada di hadis ini. Ya. Makanya kalau kita ingin mengetahui Islam secara menyeluruh itu apa? Ketahui hadis ini. Jadi ketahui hadis ini. Tapi penjelasannya panjang. Ya. Kalau tadi saya hanya menyampaikan singkat saja. Tapi kalau mau dibahas lebih detail bisa menjadi beberapa kitab. Hanya untuk menjelaskan tingkatan agama, ya, menjelaskan turunan dari hadis ini. Islam itu apa, kemudian iman itu apa, kemudian ihsan itu apa, dalil-dalilnya apa, semuanya itu porosnya kembali kepada hadis ini. Nah, oleh karena itu Syekh Salim bin Id mengatakan dalam kitabnya ini, wa man ta'ammala hadzal hadits, siapa yang merenungkan hadis yang agung ini, wajada mendapati anna jami'al ulum wal ma'arif tarji ila hadzal hadis, bahwa semua ilmu dan pengetahuan itu kembali ke hadis ini. Semua ilmu dan pengetahuan itu kembali ke hadis ini. Wa anna jami'al ulama, dan para ulama la takhruju ulumuhum allati yatakallamuna fiha anhu, dan para ulama ilmu mereka yang mereka bicarakan tidak keluar dari hadis ini. Makanya hadis ini ibaratnya usul, ya, usul bagi semua ilmu. Asal usul bagi semua ilmu. Dari hadis ini nanti bercabang, ya, bercabang sangat banyak sekali. Mau pembahasan apa? Kitab Al-Quran, bagian dari iman kepada kitabullah, ya, beriman juga kepada Allah, bahwa Allah berfirman dan firman-Nya Allah, ya kan, itu adalah Al-Quran itu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini agung. Makanya enggak boleh seorang muslim tidak mengetahui hadis ini, juga tidak mengetahui kandungan hadis ini. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu masukkan hadis ini dalam kitab Al-Arba'in. Ya, kalau antum belajar hadis Al-Arba'in, ngafalkan apalagi, akan dapat hadis ini. Dan kitab Al-Arba'in itu harus kita ketahui, itu adalah kitab hadis ringkas, 40 hadis cocok untuk diamalkan, yang berbicara tentang kaidah-kaidah agama. Jadi hadis Arba'in itu hadis yang berbicara tentang kaidah-kaidah agama. Beda dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kitab Riyadhus Shalihin itu bicara tentang fadilah-fadilah amal yang bisa membuat kita ini termotivasi untuk beramal. Ya, ada at-targhib, ada tarhib, ya. Jadi yang motivasi, nakut-nakuti itu ada dalam ini. Kemudian kitab fadilah, ya, adab, itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kalau Arba'in itu membahas tentang kaidah-kaidah agama. Makanya hadis ini oleh Imam Nawawi dimasukkan ke dalam Arba'in, ya, yang seharusnya seorang muslim itu tahu, faham, karena inti dari agama Islam itu ada di sini. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisawab. Faedah di sini panjang. Mau dibahas atau dipending? Kalau dibahas lama. Ya. Tapi sarahnya sebagaimana tadi kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas pelajaran dari hadis ini secara detail, ya, faedah dari hadis ini secara detail, yang ya tentu sangat banyak, ya, karena
sebagaimana tadi kita katakan bahwa hadis ini yang dikatakan oleh para ulama merupakan madarul Islam, poros daripada agama Islam, maka tentu furuknya juga sangat panjang, ya, furuknya juga sangat banyak sekali, ya, dan amat disayangkan kalau misalkan kita tidak memahaminya. Sebenarnya kalau hanya memahami saja sebenarnya masih kurang. Makanya kalau bisa misalkan ada hadis seperti ini, kalau di pondok itu ya dihafalkan. Ya, kalau kita di sini bisa nggak ngapalkan? Ya, wis kakean apa? Kakean beban ya, beban untuk nyari nafkah, beban mikirkan rumah tangga, beban mikirkan dakwah. Makanya kalau di pondok itu anak-anak harus hafal. Ini hafal, anak-anak pondok hafal semuanya. Hadis arba'in yang awal-awal innamal a'malu binniyat, kemudian hadis ini mereka hafal. Ya, karena mempelajari ilmu itu, kalau kita mempelajari adab dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu itu dari membacakan, kemudian menghafalkan, kemudian membahas isinya apa, menelaah kandungannya apa, itu mempelajari ilmu. Makanya sebenarnya membacakan hadis ini tadi juga ilmu. Ya, membaca hadis saja kita sebenarnya mencari ilmu. Membacakan juga mencari ilmu. Makanya kalau di pondok-pondok lama dan model kajian di Masjid Nabawi sama seperti itu. Ada yang bacakan hadisnya, kemudian ada yang memberikan penjelasan. Ya, kalau di pondok-pondok umum itu kan kayak gitu juga. Pondok-pondok yang lama, yang kuno gitu, dibacakan hadis kemudian dikasih sarahnya. Nah, kemudian menghafalkan, ya. Jadi seperti itu. Ini adalah bagian dari mencari ilmu. Makanya para jamaah kalau misalkan bisa ya digunakan untuk nambah ilmunya dengan cara menghafalkan. Ya, jangan sampai hadis yang dihafal apa innamal a'malu binniyat. Itu saja itu sudah titik, belum koma. Padahal itu masih koma dan belum titik. Kan gitu kan? Ya, yang hafal hanya itu. Padahal banyak yang bisa kita hafal. Baik, mungkin ini saja yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Kita ingat belum membahas faedahnya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk membahas faedahnya pada kesempatan yang datang dengan izin Allah Ta'ala. Ada yang ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Monggo kalau ada. Cukup bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'atu ibadaka. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.